Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Bigita Caraka. Saya akan berbagi praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun tema proyek kali ini adalah Rekayasa Teknologi Fase D dengan judul Memanfaatkan sampah daun di lingkungan sekolah untuk pembuatan pupuk kompos. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini, saya berperan sebagai koordinator proyek sekaligus fasilitator proyek. Proyek ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan sampah di sekitar lingkungan berupa inovasi dan kreasi membuat pupuk kompos. Proyek ini berfokus pada pembiasaan untuk mengurangi produksi sampah dan dapat mendaur ulang sampah. Dalam hal ini, kami memilih sampah daun sebagai pilihan karena sampah daun sangat mudah ditemukan dan jumlahnya cukup banyak di lingkungan sekolah. Dimensi dan subelemen capaian fase dapat kita lihat pada tabel berikut. Alur perkembangan dapat juga dilihat pada tabel berikut. Alur proyek. 1. Tahap pengenalan. 2. Tahap kontekstualisasi. 3. Tahap aksi. 4. Tahap refleksi. 5. Tahap tindak lanjut. SMP Negeri 2 Koba terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah. SMP Negeri 2 Koba merupakan SMP yang memiliki halaman sekolah yang luas dengan suasana asri dikarenakan banyaknya pepohonan yang memenuhi halaman sekolah. Hal ini menyebabkan produksi sampah daun yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak. Dengan latar belakang ini, kami mengangkat tema rekayasa teknologi, di mana sampah daun yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Adapun tahapan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Tahap pengenalan. Pada tahap ini, peserta didik menonton video pengenalan konsep rekayasa teknologi serta pengenalan berbagai macam jenis pupuk serta observasi lingkungan sekitar. Tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk kompos. Tahap aksi. Pada tahap ini, peserta didik melakukan uji coba pembuatan pupuk kompos dengan memanfaatkan daun di lingkungan sekolah dan mengamati perubahan daun dari minggu ke minggu. Peserta didik mengumpulkan sampah daun di sekitar lingkungan sekolah. Setelah daun terkumpul, tulang daun pada daun dipisahkan agar mempercepat proses pembuatan pupuk kompos. Dalam tayangan video ini, peserta didik sangat antusias dalam mengerjakan pembuatan pupuk kompos. Pelaksanaannya dilaksanakan secara berkelompok. Pada video ini, fasilitator proyek menjelaskan proses pembuatan pupuk kompos beserta langkah-langkahnya. Peserta didik dibimbing fasilitator proyek dalam pembuatan pupuk kompos. Setelah fasilitator proyek mencontohkan, peserta didik mengikutinya. Pembuatan pupuk kompos dilaksanakan selama 4 minggu dengan melakukan pembolak-balikan sampah setiap minggunya. Peserta didik mengamati perubahan daun dari minggu ke minggu, kemudian mencatatnya di lembar kerja. Pada minggu kedua, peserta didik sudah mulai memahami langkah-langkah dalam membuat pupuk kompos. Pembolak-balikan sampah daun dilakukan secara bergantian. Pada minggu kedua juga terjadi perubahan warna pada daun. Sampah daun yang pada awalnya berwarna cerah dan keras berubah menjadi sedikit lebih gelap dan semakin lembut. Pada minggu ketiga, peserta didik sudah mulai mandiri dalam melakukan pembolak-balikan sampah daun. Di minggu ketiga ini juga, warna daun sudah mulai lebih gelap dan
teksturnya agak sedikit lembut. Setelah sampah daun dibolak-balikkan menggunakan M4 yang dicampur dengan gula, sampah daun dimasukkan kembali ke dalam tempat yang sudah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pembusukan pada sampah. Pada minggu keempat, warna daun sudah berubah menjadi coklat kehitaman dengan tekstur yang rapuh dan butir yang hampir seperti tanah. Peserta didik melakukan pengayakan. Hasil pengayakan tersebut kemudian dikumpulkan untuk dikemas. Pupuk kompos siap untuk dipasarkan. Daun yang belum menjadi pupuk kompos dapat disimpan lebih lama lagi agar proses pembusukan lebih sempurna. Setelah itu dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Tahap refleksi. Pada tahap ini, peserta didik melakukan sesi saling berbagi dan refleksi kegiatan untuk mendapatkan umpan balik terkait pupuk kompos yang dibuat. Tahap tindak lanjut. Pada tahap ini, peserta didik mengemas hasil pupuk kompos, membuat laporan, dan melakukan pameran. Demikian, praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah saya laksanakan. Semoga dapat menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi.